Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi dan bertemu kembali di mata pelajaran SPDP, Seni Budaya dan Prakarya. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita mengucapkan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bab pertama yang kita pelajari masih sama ya, tentang karya ekspresi dua dimensi. Nah, materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang unsur bidang. Tujuan pembelajaran supaya anak-anakku semua mengenal unsur-unsur dalam seni rupa. Nah, mari kita ingat kembali ya. Ada berapa unsur seni rupa? Ya, ada 4. Yang pertama, unsur titik. Yang kedua, unsur garis. Yang ketiga, unsur bidang. Yang keempat, unsur warna. Nah, kali ini kita membahas tentang unsur bidang. Unsur bidang. Bidang adalah dataran yang memiliki bentuk. Bidang dibuat dari beberapa garis yang bertemu pada ujung-ujungnya. Nah, sekarang kita mengenal macam-macam bentuk bidang. Nah, mari kita mengenal unsur-unsur bidang di bawah ini ya, bentuk-bentuk bidang. Nah, mari kita lihat dari yang sebelah kiri berwarna biru, yaitu bidang lingkaran. Warna merah ini merupakan bentuk bidang segi 4 yang bernama persegi panjang. Yang kedua sisinya berbeda. Sisi atas dan bawah mempunyai panjang dan mempunyai 2 sisi lebar yang agak pendek. Yang ketiga adalah segitiga. Yang ketiga sisinya sama. Nah, macam-macam segi 4 itu banyak sekali anak-anak. Ya, mari kita ingat. Nah, ini juga segi 4, tetapi berbentuk bujur sangkar. Yang keempat sisinya sama. Berikutnya, ini adalah segi 4, tetapi berbentuk layang-layang. Bentuknya seperti layang-layang, seperti ini. Nah, ini juga segi 4. Tetapi berbentuk segi 4 yang agak miring. Biasanya disebut dengan segi 4 jajar ginjang. Berikutnya, yang warna ini namanya juga segi 4, akan tetapi bentuknya berbeda. Biasanya disebut segi 4 trapesium. Nah, yang terakhir ini ada bentuk segi 4 yang berbentuk ketupat. Nah, banyak sekali anak-anak ya. Yang terpenting kalian harus tahu keempat bidang ini ya. Lingkaran, segi 4 atau persegi panjang, segitiga, dan segi 4 bujur sangkar ini kalian harus tahu. Nah, sekarang macam-macam contoh bentuk bidang,
Tadi kalian sudah belajar bentuk-bentuk bidangnya. Nah, bentuk bidang itu bisa kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali benda-benda yang berbentuk bidang. Nah, ini adalah contoh bentuk bidang. Yang pertama ada lingkaran ya. Bidang lingkaran contohnya adalah ini ada kaset CD, ada jam dinding, kemudian ada roda sepeda yang berbentuk lingkaran. Berikutnya, bentuk bidang segi empat yang berbentuk persegi panjang. Contohnya ada bendera merah putih, televisi, layar televisi, kemudian jendela, ada juga papan tulis. Nah, bentuk yang ketiga ada segi empat bujur sangkar. Contohnya ada papan catur, ada jendela juga ya, jendela ada yang berbentuk segi empat. Ini ada kertas lipat, ada papan catur juga sama. Jam dinding yang berbentuk segi empat, ada kaset, ada kotak, ada jendela, ada upin ya. Berikutnya yang keempat, segi empat trapesium yang berbentuk trapesium. Contohnya apa ya? Oh, contohnya adalah bangunan atap rumah. Berikutnya, segi empat yang berbentuk ketupat. Contohnya ketupat. Nah, semuanya sudah tahu ya ketupat? Berikutnya yang keenam adalah segitiga, bidang segitiga. Contohnya ada bendera warna-warni yang berbentuk segitiga. Bendera hiasan rumah biasanya ya anak-anak ya. Ada papan peringatan. Ada bentuk atap rumah, ada penggaris. Ini juga papan peringatan juga. Nah, ini ada biliar ya. Pencetak bola biliar ya. Kemudian ini ada roti yang berbentuk segitiga. Ada juga gantungan baju ya. Ini juga. Berikutnya, yang ketujuh ada segi empat yang berbentuk layang-layang. Contohnya, layang-layang yang biasa kamu mainkan. Berikutnya, kalau sudah kenal semua bentuk-bentuk bidang, mari kita mengerjakan latihan tugas berikut. Yang pertama, kerjakan kegiatan individu di buku paket halaman 6 ya. Nah, yang kedua perhatikan. Buatlah bingkai foto menggunakan macam-macam bentuk bidang seperti contoh gambar berikut. Dibantu ayah bunda ya di rumah. Nah, bahannya lem, kertas warna atau kertas lipat, kemudian sediakan foto keluarga. Berikutnya alatnya menggunakan gunting. Ini adalah contoh gambar yang nantinya akan kamu buat sebagai bingkai foto. Nah, selamat belajar ya anak-anak. Tetap semangat, silahkan berkreasi dengan karya seni rupa macam-macam bentuk bidang hari ini.
Nah, sekian ya pelajaran dari Bu Guru hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.